Ya, teman-teman, kita mulai perkenalan kita dengan logika. Logika, apakah itu? Teman-teman sekalian, logika terkait erat dengan aktivitas yang kita namakan aktivitas pemikiran, berpikir. Nah, berpikir adalah kegiatan yang biasa kita lakukan. Tapi berpikir itu ada alurnya, ada kesimpulannya. Pertanyaannya, apakah alur berpikir kita nyambung atau lurus, taat asas, dan terpadu, serta tiba pada kesimpulan yang tepat. Jadi berpikir sudah biasa kita lakukan. Yang perlu kita tanyakan adalah alur pemikiran kita dan kesimpulan dari pemikiran kita. Apakah alur berpikir kita nyambung atau lurus, taat asas, dan terpadu, serta tiba pada kesimpulan yang tepat. Kita ambil contoh dari Alkitab, surat Roma pasal 1 ayat 15 sampai 17. Rasul Paulus mengatakan, "Aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Teman-teman, sekarang mari kita perhatikan rangkaian kalimat ini dari sudut pandang apakah rangkaian kalimat ini logis. Rangkaian kalimat yang runtut, taat asas, terpadu, dan berkesimpulan yang tepat. Kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan pola pertanyaan dan jawaban. Pertama, pertanyaannya, mengapa aku, yakni Rasul Paulus, ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma? Roma 1 ayat 15. Jawabannya, sebab aku, Rasul Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi pernyataan bahwa Rasul Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma didasarkan pada keyakinan Rasul Paulus. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Pertanyaan kedua, apa yang aku atau Rasul Paulus yakini tentang Injil? Jawabannya, Rasul Paulus meyakini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Pertanyaan ketiga atau berikutnya, lantas bagaimana aku atau Rasul Paulus tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya? Jawabnya, sebab di dalamnya atau di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Apakah yang dapat kita simpulkan dari analisis atas rangkaian kalimat Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 15 sampai 17 ini dengan menggunakan pola pertanyaan dan jawaban? Kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian kalimat Rasul Paulus ini memiliki alur yang jelas, runtut, lurus, taat asas, terpadu, dan sampai pada kesimpulan yang tepat yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang dibangunnya. Maka kita dapat mengatakan bahwa rangkaian kalimat Rasul Paulus ini logis. Nah, sekarang mari kita kembali kepada perbincangan tentang logika. Logika adalah bagian dari ilmu filsafat. Filsafat lazim dipahami sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Ada 3 bidang besar dari filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Sederhana kita sebut theory of being atau teori tentang ada. Apakah ada? Apakah dasar-dasar dari ada? Apakah kita bisa bedakan ada antara pengada dan adaan? Bagaimana struktur dari ada, struktur dari adaan itu? Ini adalah ontologi. Yang kedua adalah epistemologi atau theory of knowledge. Filsafat yang bergumul tentang pertanyaan-pertanyaan tentang sumber, metode, dan keabsahan pengetahuan. Selanjutnya adalah aksiologi atau theory of values, teori tentang nilai-nilai yang terdiri dari estetika atau aesthetics, teori tentang nilai-nilai keindahan, dan ethics atau etika, teori tentang nilai-nilai moral. Nah, logika adalah ilmu alat. Logika adalah alat untuk berpikir filosofis, juga alat untuk berpikir saintifik atau ilmiah. Logika adalah ilmu alat, ilmu yang kita gunakan untuk berpikir filosofis, berpikir saintifik atau ilmiah. Kita bisa menyebutnya principium cognoscendi internum atau prinsip pengetahuan internal atau principle of internal knowledge. Berbicara tentang pengetahuan, baik filosofis maupun saintifik atau ilmiah, kita berbicara tentang objek pengetahuan dan subjek pengetahuan. Objek pengetahuan sejauh itu ada dapat diasumsikan berada di luar subjek atau kesadaran pengetahuan. Maka itu disebut principium cognoscendi externum. Objek yang dalam rangka berpengetahuan berada atau ditempatkan berada di luar subjek yang mengetahui. Principium cognoscendi internum, externum. Nah, sedangkan subjek dengan akal budinya, dengan logikanya, ia adalah principium cognoscendi internum. Nah, dengan berpikir, demikian dikatakan filsuf Romo Alex Lanur, manusia mengolah, mengerjakan,
pengetahuan yang telah diperolehnya. Dengan mengolah dan mengerjakannya, manusia dapat memperoleh kebenaran. Pengolahan dan pengerjaan ini terjadi dengan mempertimbangkan, menguraikan, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. Inilah proses berpengetahuan. Dalam proses ini, betapa pentingnya logika. Dalam hal ini, kita sudah mengerti dibutuhkan logika, dibutuhkan pemikiran atau penalaran yang logis. Pemikiran atau penalaran yang logis memiliki ciri-ciri pertama, nyambung atau lurus. Ada hubungan yang jelas antar kata, antar frase, antar klausa, antar kalimat, antar paragraf. Ada hubungan yang jelas di antara kata, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, pemikiran atau penalaran yang logis, taat asas atau konsisten, terpadu atau koheren. Taat asas atau konsisten berarti yang kita katakan kemudian sesuai dengan yang kita katakan sebelumnya di awal. Terpadu atau koheren berarti wacana atau pemikiran yang kita bangun merupakan sebuah kesatuan yang utuh atau terpadu. Ciri yang ketiga dari pemikiran atau penalaran logis adalah kesimpulan yang tepat. Apa yang menjadi kesimpulan sudah diuraikan atau dijabarkan panjang lebar di bagian sebelumnya. Dalam bangunan kata demi kata, dalam bangunan kalimat demi kalimat. Kita menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kita uraikan dalam bangunan kata dan kalimat yang sudah kita susun. Nah, dalam rangka melatih diri agar kita dapat memiliki penalaran yang tepat, kita bersama-sama belajar logika. Menurut Pak Jan Hendrik Rapar, logika adalah ilmu alat yang mempelajari, menyusun, mengembangkan, dan membahas asas-asas, aturan-aturan formal, prosedur-prosedur, serta kriteria yang sahih atau absah bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sudah dapat kita duga betapa pentingnya logika. Logika tidak bisa dilepaskan dari aktivitas lazim kita, yaitu berpikir. Tetapi aktivitas berpikir kita perlu dianalisis, perlu diperiksa sejauh mana itu berlangsung secara lurus atau nyambung, taat asas, terpadu, dan mencapai kesimpulan yang tepat. Cara berpikir seperti ini sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan, termasuk teologi, juga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berlatih berpikir lurus atau nyambung, berlatih berpikir taat asas, berlatih berpikir secara terpadu, berlatih untuk dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari bangunan argumentasi kita. Nah, inilah perkenalan pertama kita dengan logika. Berikutnya, cobalah kerjakan latihan pertama. Benar atau salahkah kalimat-kalimat ini? Yang pertama,
Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu. Maka nenek lebih tua daripada ayah dan ibu. Benar atau salah? Kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ada jalan keselamatan selain Yesus Kristus. Benar atau salah? Tiga, habitat ikan adalah di dalam air. Petik adalah jenis ikan. Maka habitat petik adalah di dalam air. Benar atau salah? Silakan mencoba berpikir dan menjawab soal-soal ini. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran bersama logika di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.